Alhamdulillah alladzi ja'ala al-iman fitnatan lil mu'minin wa ja'ala amama al-mu'minin khamsa syahraid baina fitnatil nafsi wal kufri wan nifaqi wal mali wa ghairiha minal fitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina yadhkuruna Allaha ala mamrid duhuri wal ayyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita wajib meningkatkan untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan pengamalan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, meningkatkan rasa qanaah kita kepada rizki yang Allah limpahkan kepada kita, meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia adalah sebagai darul bala, darum imtihan. Dunia adalah sebagai kampung penuh dengan ujian. Setiap mukmin akan menghadapi banyak ujian di dunia ini. Ada ujian dari orang mukmin yang hasud pada dirinya. Ada ujian dari orang munafik yang membencinya. Ada ujian dari orang kafir yang ingin memeranginya. Ada ujian dari setan yang senantiasa ingin menyesatkannya. Dan ada ujian dari dalam diri sendiri, dari nafsunya yang ingin menyesatkan kita dari jalan yang benar. Ujian-ujian ini adalah untuk memilah siapa yang benar-benar bersabar, siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang benar-benar istiqomah di dalam jalan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali salih, segeralah kamu sekalian beramal saleh. Fitanun kaqita'il lailil mudlim, akan ada suatu malapetaka dan ujian yang datang bagaikan gelombang malam, terus-menerus gelap, membuat manusia mungkin tidak bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil. Manusia bingung antara mana yang halal dan yang haram. Sampai disebutkan yusbihul mu'minu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
ada seseorang ketika pagi hari dalam keadaan iman, karena ketidaktahuannya tentang agamanya kemudian dia menjadi kafir di waktu sore hari. Bahkan ada seseorang yang sore hari dalam keadaan iman, paginya dalam keadaan kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minal dunya. Betapa banyak nanti manusia yang menjual agamanya karena ingin mendapatkan sedikit daripada materi keduniaan. Oleh sebab itu pantas ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Man najat?" Bagaimana supaya selamat di dalam gelombang fitnah yang demikian besar? Rasulullah memberi nasihat, "Amsik alaika lisanak." Jaga mulutmu, jaga tulisanmu, jaga omonganmu. Apa yang keluar dari mulut akan seluruhnya dihisab oleh Allah SWT. Amsik alaika lisanak. Dan betapa banyak manusia terpeleset karena mulutnya, kemudian tergelincir ke neraka. Wal yasa'ka baituk. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua, hendaknya jadikan rumahmu itu jembar, penuh kesyukuran ketika mendapatkan kenikmatan, penuh kesabaran ketika ada ujian-ujian. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu diisi dengan manusia-manusia yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh, yang menjadikan rumah jembar karena seluruhnya mengikuti ajaran Allah. Yang nasihat yang ketiga, kata Nabi, wabki ala khati'atik. Tangisilah semua kesalahanmu, karena kita hidup ini sangat panjang. Hari demi hari kita lewati, dan betapa banyak kesalahan kita dalam kehidupan. Maka perlu sebagai seorang mukmin untuk mengingat, sebab orang yang bahagia ketika melakukan kemaksiatan, kesalahan, senantiasa mengingatnya, senantiasa untuk meminta ampun, beristighfar, karena belum tentu kesalahan itu sudah dihapus. Seorang yang berbahagia adalah ketika amal-amalnya takut gak diterima. Betapa banyak sholat kita, betapa banyak sedekah kita, betapa banyak istighfar kita. Takut kalau seandainya istighfar kita, doa kita, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sehingga terus sungguh-sungguh sholatnya berusaha untuk khusyuk, tilawatul Qur'annya berusaha untuk sungguh-sungguh, berdoanya, muamalahnya dengan orang bersuruh baik, karena takut ada amalan-amal yang tidak diterima. Wabki ala khati'atik. Dan nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW ketika menghadapi berbagai macam ujian, baik ujian yang karena syubhat karena banyaknya keraguan-keraguan dalam hidup, fitnatus syubuhat, orang yang tidak mengerti ajaran agamanya dengan benar, banyak keraguan. Ketika terpeleset dalam keraguan, bisa kemudian terjebak kepada kekufuran. Ada fitnah yang kedua, adalah fitnah syahwat. Fitnah karena syahwat. Syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap materi, sehingga betapa banyak manusia tidak mempedulikan apa yang dia makan, apakah halal apa haram. Betapa banyak manusia yang tidak mempedulikan apa yang masuk dalam dirinya, apakah halal apakah haram. Sehingga ketika ada yang haram masuk dalam diri kita, doa ditolak, ibadahnya ditolak, doanya enggak mustajab. Ingat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika turun, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika turun ayat, wahai manusia, makanlah apa-apa yang thayyib yang kami rizkikan, apa-apa yang halal yang kami rizkikan kepada kamu sekalian. Sa'ad berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar senantiasa doaku mustajab.
agar setiap aku berdoa mustajab. Nasihat Nabi sederhana, siapa saja yang ingin doanya mustajab, atib mat'amak tustajab da'watu. Kata Nabi, makanlah yang halal-halal, senantiasa yang halal, jauhkan dari yang ragu, jauhkan dari yang syubhat, jauhkan dari yang haram. Niscaya kata Nabi, tustajab da'watuk, doamu akan terkabul. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Ketika ada clash sedikit permasalahan dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab takut didoakan tidak baik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dikenal doanya mustajab. Oleh sebab itu nasihat Nabi di zaman akhir seperti ini, ketika halal dan haram campur aduk, ketika kebaikan dan keburukan tidak jelas, badiru bil a'mali salih, segeralah untuk beramal saleh. Segera kita perlu memperbanyak amal saleh. Waktu yang melewati kita harus kita isi dengan zikir. Di mana kita duduk, di mana kita bekerja, ketika sempat untuk berzikir, berzikirlah. Kita gunakan waktu ini satu demi satu, saat demi satu, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Sebab nanti di akhirat kelak, di antara sebelum dihisab manusia ada yang menyesal ketika ada satu waktu yang terlewat dari dia tanpa zikrullah, tanpa ingat kepada Allah, maka dia merasa sengsara, merugi sekali. Mengapa saat itu tidak aku isi dengan zikrullah, tidak aku isi dengan amal saleh? Maka nasihat Rasulullah di zaman akhir ini, badiru bil a'mali salihah. Mudah-mudahan kita senantiasa menguatkan ibadah kita, menguatkan dan mengokohkan amal soleh kita dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kata kecuali kata yang baik, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertadarruh, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan bertepatan dengan saat mustajab di hari Jumat. Kita mohon kepada Allah yang pertama agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara yang sudah meninggal, dosa umat Islam semuanya, agar diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon
kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa beramal saleh sebanyak mungkin, menjaga lisan kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan amal saleh, menjadikan manusia yang senantiasa istighfar dan tobat kepada Allah. Yang ketiga, kita mohon agar bangsa ini seluruhnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل أكبر